Dan sepertinya akan ada sosok Val yang telah rehat beberapa minggu digantikan posisinya oleh Wijanarko. Hari ini mereka akan bersama-sama kembali walaupun masih dalam keadaan yang sangat-sangat bisa dibilang berbeda ya. Mereka masih ada di GH-nya. Mereka tidak ada di MPL Arena. Ini bukan meta GH. Aku tahu gimana caranya Geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Janna Kitty terhadap para pemain dari tim Rebel Zion. Even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm itu ternyata berbuah sebuah kerugian. Yang baru saja kita dapatkan, Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, Retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janna Cute juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya, sehingga pickling untuk saat ini benar-benar menjadi buah jawaban, apalagi dengan satu movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bulung sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Ya. Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retry-nya nyala Pasif dulu. retry, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain, itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area berbeda lagi, ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Nah, ini nggak pertukaran yang nggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlaner mereka. Maka ulti depan sana mencoba mendapatkan 2 point kill. Bahkan coba dibalikan kembali keadaannya. Posisi dari tim Rebellion mencoba mendapatkan 1 poin. Tadi mana mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah Purple buff yang milik Janna Cutie. Tapi Janna Cutie masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul mundur pemain dari tim Rebellion dan di arah bottom lane Luke. Akankah dia selamat? Dan kali ini Tyrant, can't you do it? Tyrant sprint langsung digunakan dan Flicker. Save the day for Luke. Rico tas-tasan for Cornet. Kali ini lihat para pemain dari tim Rebellion berhasil mendapatkan satu buah tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi tadi sebenarnya Geek Farm udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion Zone juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Janna Cute. Kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Janna Cute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless. Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Farming terus-terusan, tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki, termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan juga. Janna Kitty mulai masuk dan juga memberikan damage balasan. Endless Shard-nya masih ke dalam tubuh Dairon, tapi Dairon masih bertahan. Oh, dan ini salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi di sementara itu, level blast dikeluarkan. Dan bahkan Janna Cutie berhasil mendikrai para pemain dari tim Rebellion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geek Farm di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif. Itu merugikan. Udah pasti turret pecah. Platingan udah pasti hilang, udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off. Dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairon, cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairon ternyata langsung membuat ke arah Athena Shield untuk menghindari medical damage yang lebih tinggi dari Waduh, ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar tadi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duet ini mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Dia pun langsung down, tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Janna Kitty belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk ke ada 3 player, berhasil dibabat sendirian. This is Janna Cutie. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, mainin cooldown reduction-nya, dan bahkan dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat mainin basic attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi, dan untuk sekarang, Val kayaknya mungkin terancam, karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage, ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Haze menggunakan Battle Mirror Image atau BMI,
Dia menghindari endless shard padahal. Iya. Tapi ketika dia kembali lagi, nggak ada follow up damage-nya. Nggak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera. Balik lagi kita semua sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu nggak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, lihat aja. Ada yang mau pendek dia connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke. Elzura. Lulit ditangkap. Sulit. Lincah masih. Betul, Lincah. Ilah, sabar. Oke, tapi lihat di arah bottom lane. Fearless. Dia harus terbang tapi terpiko. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada Link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi dihabisin semuanya ternyata. Karena yang di freeze punya dia paling. Wah. Oke, Altura tidak ada play shoot, Swallow. Hais bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang. No blazing duet kali ini. Karena Hais sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulit tadi ada satu blazing duet, bro. Oke, ini sekarang dari mereka Rebellion Zen agak sedikit tertekan juga ya, karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang. Coba lihat di area bottom turretnya, inner turretnya hilang, outer turretnya hilang pula, di atas udah hilang satu, tapi berbanding terbalik dengan Geek, di mana mereka walaupun ditekan di awal kehilangan objektif dari area purple buff-nya, mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, Bro. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini bahkan apalagi nih? 2 lawan 2. Masih Hampir bisa ditarik. Baloy! Baloyski! What a play from Ironhook! Baloyski! Oh my god! The calculated sangat tepat kali ini Profesor KB. bahkan setengah darah Dairennya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari tim Rebel Legend mereka melakukan team fight tanpa ada full of damage. Pop sekarang belakang ada Retribution dari shot fight. Jangan KTL Gate karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Look, dan bahkan Dairen kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada Look. Lari ada lu. Paloiski ini pasti menjadi highlight momen week 8 by Samsung Galaxy. Hey, Lagi dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang purple buff lah. Ini harusnya menjadi milik dari Fearless, dimakan loh. Ya, balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai dikejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zion. Tabrak aja. Aja lah. Tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane. Kadera kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus pada objek Baloi, ini. baloi. One by one situation exchange di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk seorang Fearless. Bahkan para pemain dari tim Rebel Legends, mereka harus berpikir 2 kali untuk memasuki event karena Lordnya masih ada. Konsol telah dimiliki bagi Palois. Hey, Almost is never enough nampaknya Pak Bulung. hampir aja ya. Ngeri tahu, ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener gak jelas juga arah tarikannya kemana gak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu bentar yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Baloyski berjuang seorang diri. Ada ke altar di bagian belakang. Mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Pecah, heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Inwell dari bottom lane. Tapi di depan sana, John Guilty berhasil melakukan pick off terhadap Fearless. Dan Swallow! Sakit. Swallow pun harus ter-take down. The damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Baloyski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Nggak Dan ada bahkan yang para tahu. pemain dari Tempo. Oh my God, Baloyski, oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Rebel Legends. Lihat, mereka kehilangan semua base turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one strike push. Randall shot. Sakit banget. Dairon. Dan di sisi belakang sana, Swallow menarik semua kick bomb. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geek Bomb, benar-benar berjuang sampai akhir. Kick bomb Indonesia. Masih pagi suara saya dibuat serak-serak kasa.